dianggap kemudian Yesus itu Tuhan, nah ini bahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap Yesus itu orang gila, bahkan keluarganya pun. Di dalam Markus 3 itu, nomor 21, Yesus dijemput oleh keluarganya karena disangka gila. Kalau Thomas menyangka dia Tuhan, Thomas gila juga berarti. Hanya gara-gara ucapan kaget itu kemudian posisi seorang manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Berarti kalau Anda menuhankan Yesus karena ucapan Thomas, berarti Anda bukan pengikut Yesus, tetapi Anda pengikut Thomas. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid terkejut dan berteriak, "Hantu! Hantu!" Mereka teriak-teriak dan ketakutan. Apakah berarti Yesus hantu? Jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai acuan. Itu sangat rendah dan ditertawakan orang berilmu. Sedangkan di data nomor 7, di Matius nomor 7 ini Yesus sedang bercakap-cakap nih kepada Bani Israel muridnya. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak berbicara kepada pemakan babi. Percaya sama saya, Yesus saat itu tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak bersunat. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Kristen. Artinya, ketika Yesus berbicara kepada muridnya, Yesus meminta muridnya justru agar waspada kepada Kristen. Yesus pihak pertama, ini sering saya kasih kerangka berpikir. Muridnya adalah pihak kedua, Kristen pihak ketiga. Ketika pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, lucu sih pihak tiga, dia merasa kemudian gatal. Yesus berkata kepada muridnya, "Wahai muridku pihak kedua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba." Datang kepada pihak kedua, murid Yesus dengan menyamar sebagai pihak kedua. Waspadalah kalian pihak kedua kepada pihak ketiga yang datang nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada pihak kedua muridnya Bani Israel agar waspada kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ketika muncul di hadapan pihak kedua, pihak ketiganya kemudian membawa nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi kelakuannya dalam prosesi keagamaannya bertentangan dengan kehendak Elohim. Jadi orang Yahudi pada saat itu didatangi oleh orang Kristen. Pengikut Paulus datang kemudian kepada pihak kedua. Siapa mereka ini? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 11:26. Di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Saudara, Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Bukan. Saya ulang, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Apa buktinya? Dengarkan pelan-pelan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus."
Waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah Kristus. Berarti akan ada penyesat di luar Bani Israel mengaku Kristus kepada murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi ada penyesat saudara menurut Yesus yang ngaku Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Pertanyaannya, Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Yesus Kristus adalah manusia. Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kristus yang adalah manusia, Yesus, muridnya memanggil dia Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendak Elohim. Mereka melakukan Taurat. Yang kedua, Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus juga, memanggil Yesus Tuhan juga. Tetapi kelakuan mereka aneh. Bukan pengakuan orang-orang penganut Taurat. Jadi itulah yang diusir. Waspadalah wahai muridku kepada nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu yang dimaksud? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus. Itu yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Itulah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu. Bukan Matius, muridnya bukan, tapi orang-orang lain. Kalaupun, dengar, kalaupun penulis Matius murid Yesus itu adalah betul murid Yesus, atau Petrus yang menulis kitab Petrus itu juga adalah pengikut Yesus atau murid Yesus, tapi ingat kata Yesus di dalam Matius 24:24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih kalian yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Berarti murid-murid Yesus pun tidak lepas daripada penyesatan sang penyesat yang ngaku-ngaku Kristus. Saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang pengikut Kristus sekarang di dunia ini? Kristen. Banyak orang itu siapa? Kristen. Kristus palsu itu yang mana? Yang datang ke Paulus, yang keluar dari kubur, itulah Kristus palsunya. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang Jumat. Oke ya, dari paparan Bang Jumat tadi ya banyak yang benar ya, tapi sedikit saya sanggah tadi kan Yakobus 2:26 itu iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi bagi saya endingnya di Ibrani 5 ayat 9. Di situ, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ayat ini seolah-olah ultimatum ya, bahwa siapa yang tidak taat kepada Yesus sudah pasti dia neraka. Taat dalam arti mengimani, melakukan segala perintah apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Itu. Dan tidak terlepas mengikuti hukum Taurat. Jadi bagi saya dari Ibrani 5 ayat 9 ini sudah kesimpulannya Bang Juma. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Berarti pokok keselamatan itu ya yaitu Yesus gitu maksudnya.
Oh gitu Bang Juma. Oke. Saya tanggapi ya. Ketika dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah buta, sesat. Itu betul. Itu betul itu. Iman tanpa perbuatan adalah buta. Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, muncul lagi pertanyaan, Yesus mana yang Anda ikuti sampai Anda menyembah yang bernama Yesus itu? Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Tapi ada enggak Kristus yang datang-datang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan? Ada. Nah sekarang orang Kristen mengatakan, saudara Al-KTP mengatakan, tidak ada keselamatan kalau dia tidak mentaati Yesus, masuk neraka. Saya juga membenarkan itu. Tapi Anda salah dalam memahami konsep keyakinan saudara. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang disebut di dalam Ibrani 3 nomor 1 sebagai rasul dan imam besar, itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa siapa yang tidak mentaati Yesus masuk neraka, apa bedanya dengan iblis yang berkata kepada Hawa dan Adam, kalau kamu tidak makan buah ini, maka kamu akan mati. Apa bedanya? Bukankah Yesus dalam Lukas 4 ketika dicobai oleh iblis, Yesus dikatakan, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Iblis memiliki kuasa baik di langit maupun di bumi, kata iblis kepada Yesus. Dan Yesus juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau Anda mengikuti kemudian keinginan-keinginan yang Anda katakan Yesus itu, ya terpenuhi kebutuhan saudara. Kenapa? Karena dia juga punya kuasa. Kuasanya ini diberi oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia-manusia yang tidak berakal. Iblis itu dipersenjatai kemudian untuk melumpuhkan anak Adam agar bisa dibawa ke neraka. Tapi ingat, anak Adam juga dipersenjatai akal dan kitab suci. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel. Adakah kemudian dia mengajarkan menyembah dirinya, mengibadahi dirinya, seperti yang dipraktekkan hari ini oleh orang Kristen? Anda cari di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kenapa orang Kristen sangat kuat memegang rutinitas keagamaan menyembah Yesus itu? Kenapa sangat kuat? Apa yang melatar belakanginya? Sedangkan Yesus mengajarkan apa? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu mengenal apa yang kita sembah. Sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah, yes. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus menyembah dan Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Tapi hari ini ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada hamba Tuhan. Siapa dia? Mereka yang terperdaya. Ingat ya saudara, ingat ya. Saya kasih analogi begini. Iblis masuk ke dalam tubuh saudara. Iblisnya mengarahkan saudara untuk memahami Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini.
Siapa yang memerintahkan Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini? Iblis. Apa buktinya? Tak ada perintah. Kenapa Anda lakukan? Karena hanya ada dua perintah di atas muka bumi ini. Perintah Tuhan, perintah setan. Mana perintahnya beribadah, menyembah Yesus? Ada? Tidak ada. Tapi iblis datang kemudian kepada Paulus, membisikkan Paulus sebagai nabinya, sebagai rasulnya iblis. Apa kata Paulus? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen itu selalu menggaung-gaungkan dan mengagung-agungkan penyaliban. Kenapa? Sebab gara-gara adanya penyaliban, orang Kristen itu diselamatkan. Siapa yang menjual itu? Setan. Sedangkan kejadian penyaliban itu terjadi latar belakangnya karena kecemburuan sosial. Tiba-tiba setan meramunya menjadi menjadi simbol keselamatan. Coba. Jadi semua terasa indah kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus adalah satu kenikmatan bagi orang Kristen. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan itu? Bapak yang di surga, mana perintahnya? Sembahlah Yesus anakku. Nggak ada. Justru diajarkan percaya kepada anakku. Nah, ada enggak ucapan Yesus sembahlah aku? Jadilah Kristen. Jangan sunat. Makanlah babi. Ada enggak? Enggak ada. Lalu percaya kepada siapa? Kok bisa seperti itu? Percaya kepada Rasul Paulus yang adalah Rasul utusan Kristus. Ingat saudara, ketika dikatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Kristus dan itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus, kamu tanya, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus Kristus. Dia manusia bukan? Bukan. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus sadar dengan sesadar-sadarnya mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa itu orangnya? Paulus. Jelas itu Bung, jelas. Jadi ada dua Yesus. Iblisnya kemudian mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang orang lurus ini, Yesus yang adalah Mesias asli ini, Yesus yang orang hamba suci ini, tidak tahu menahu tentang kalian. Makanya ketika kalian nanti dipertemukan oleh Yesus yang asli, Yesus yang menyesatkan kalian sudah dilempar ke neraka, tinggal Yesus yang asli, kalian datang kepada mereka, kepada dia minta keselamatan di dalam Matius 7 itu, pada hari terakhir kalian datang kepadanya, Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai namamu? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata-kata orang Kristen ini kan Yesus itu maha tahu. Yesus itu Tuhan. Padanya ada 100% Tuhan. Masakan ketika kalian di dunia ini mengobati orang sakit pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya, justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kok bisa? Kalau dia itu benar-benar Tuhan, kok bisa dia mengatakan aku tidak mengenal kalian? Bukankah dia itu maha mengetahui karena dia Tuhan? Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir? Memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, itu kan Kristen. Dan saudara Alkitab pasti tahu, orang yang sudah sampai level itu
itu orang yang sudah setiap hari menyembah Yesus tak kurang-kurang. Hanya ada dalam hatinya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siang malam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, Yesus pasti senang. Oh, ini hambaku paling taat kepadaku. Saking taatnya sampai dia bisa bermukjizat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku dan seterusnya. Tapi faktanya malah diusir. Kenapa? Karena sejatinya yang kalian sembah itu bukanlah dia yang Yesus, yang Nabi itu, yang Rasul itu, bukan. Tapi Kristus palsu yang menggiring kalian untuk menjadi Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Kalian, Kristen. Tak ada yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak. Yang ada Islam tidak. Yang ada hanya Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari terakhir nanti, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, sanjungan-sanjungan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan ditolak oleh Yesus. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah, jadi Matius 7, kalau kita kembali, orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka makan babi sudah membuat Bapa murka. Mereka kemudian meninggalkan hari Sabat, membuat Tuhan murka, Bapa murka. Makan babi membuat Tuhan murka, Bapa murka. Menyembah Yesus membuat Bapa murka. Ayo. Jadi mana kehendak Bapa yang Kristen lakukan? Satu aja tunjukkan. Ada enggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Meskipun orang itu memanggil dia Tuhan, Tuan, Sayyid, Kurios, Mar, Rabam, kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tetap diusir oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, ada enggak kemudian orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Buktikan, silakan. Baik, Bang Iwan. Kalau pertanyaan itu tentu banyak, Bang Iwan. Salah satunya perintah Yesus kan, perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Mintalah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kehendak Bapa, Bang. Dan masih, ya? Kehendak Bapa. Ya. Ya. Ya itu kehendak Bapak, Bang Zuma, dengerin makanya. Itu salah satu, itu perintah. Di mana tertulis itu? Salah satu perintah. Oh ya, sebentar. Iya. Izin Bang Dak, sapa dulu nih Kak Firanya. Kak Fira, selamat malam Kak. Terlihat semuanya interpretasi Bang Zuma. Kak Fira dari Kristen Kak? Iya, selamat malam semuanya. Saya Kakak Kristen, dari ya. Kristen. Oke, baik. Ada teman Bang KTP berarti ya? Oh yes, benar. Ada yang mau ditanggapi dari argumentasi Bang Zuma? Argumentasinya Bang Zuma ya, mengenai kami Kristen menuhankan Yesus kan, ya jelas kami menuhankan Tuhan Yesus karena emang Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang banyak kok ayat Alkitab yang merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mau buktinya nih, sabar nih gue tunjukin ya. Yohanes. Pakai akal tapinya ya. Diskusi sama saya itu pakai akal ya, bukan dogma. Gak pakai akal dong, bagaimana ini udah pakai Iya. akal. Oke, baik. Jangan modal congor doang Bang Zuma. Sok pintar soal iman orang lain tapi nggak pintar-pintar soal iman sendiri, itu bodoh namanya Bang Zuma, tau nggak? Iya. Ayo, mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus? Tunjukkan. Ya. Silakan. Baik, contoh satu firman ya, Bang. Di Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang Kehendak minta Bapa, kepadamu dan Bang. jangan menolak. Yang saya minta kehendak Bapak, kehendak Bapak. Ya, itu salah satu firman yang disampaikan Bang. Tidak Itu pernah adalah Bapak perintah berfirman kepada Matius. Bukan, maksudnya itu firman yang dikatakan Yesus.
apa yang Enggak dikatakan ini kehendak adalah Bapak, berasal dari saudara. Bapa. Yang disebut kehendak Bapak itu Bapak yang berkehendak. Bapak yang dimaksud di sini adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Di mana Eloa Abraham berfirman kepada penulis-penulis perjanjian baru. Ada? Tunjukkan coba. Di mana pernah Elohim datang kepada penulis Matius? Setahu saya kehendak Bapak itu adalah hukum Taurat. Silakan. Makanya saya minta mana kehendak Bapak di dalam agama Kristen yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Kehendak Bapa yang kami lakukan yaitu saling mengasihi. Itu udah basi itu, itu udah basi. Mengasihi musuh. Itu sudah basi, itu udah dibatalkan. Membenci kami, itulah kehendak Bapa. Itu sudah dibatalkan. Itu sudah dibatalkan semua oleh Paulus. Oh, baik, sebentar Bang Juma. Mohon Silakan. maaf, yang kalau menurut saya yang dibatalkan Paulus itu bukan itu Bang Juma. Sorry, gue lagi. Kalau yang dibatalkan Paulus kan hukum Taurat. Karena Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu Untuk maksudnya? menggenapi, ya. Menggenapi artinya apa? Yakobus 2 ayat 26 tadi itu Bang Juma. Yakobus 2 ayat 26 Enggak. itu. Saya tidak setelah peduli dengan berakhir. Yakobus. Aduh, kacau ini. Ya, maksudnya gimana? Iya. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan gitu. Menggenapi dengan matinya Yesus di kayu salib berarti Nah, itu. tergenaplah seluruh Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Kan yang ada ayatnya Bang Juma. yang Yesus tadi katakan kan kehendak Bapa. Di mana Bapa pernah berkehendak agar Yesus itu dibunuh? Mana kehendak Bapa? Bunuhlah Yesus. Justru kehendak Bapa jangan bunuh Yesus. Dalilnya jelas. Yang ingin membunuh Yesus itu iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Karena kamu mau membunuh aku. Aku orang yang menyampaikan firman Tuhan, malah kalian mau bunuh. Di mana tertulis itu? Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi yang membunuh Yesus, yang mau melakukan kehendak setan. Begitu juga yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, ya pengikut setan. Jelas itu. Mana coba tunjukkan kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Ada enggak? Kehendak Bapa tertulis dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus. Sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalilnya. Tertulis jelas itu. Jangan kau bunuh Yesus. Karena saya tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Coba, buka, baca. Pakai akal tapi. Silakan. Baik Bang Juma. Iya. Kalau saya simpulkan, boleh, mohon maaf, saya Silakan. simpulkan. Kembali ke tema tadi kan, siapa yang memanggil aku Tuhan? Yang bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi inti dari firman itu, ayat itu, kalau menurut saya, siapa yang menjalankan perintah-perintah Bapa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal itu Yesus, itulah yang terpilih. Itu Bang. Anda salah menyikapi terlalu apa? Kan peringatan pertama Yesus itu kan jelas tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kan nabinya nyamar tuh. Nyamar, ini domba ini nyamar, nabi palsu ini nyamar seperti Bani Israel. Sehingga Bani Israel tidak mengenali
ini domba atau ini serigala. Namanya menyamar. Jadi Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ketika dia menyamar, deteksi awal untuk mengetahui kemudian bahwa itu adalah serigala, caranya mudah. Lihat pengikutnya. Lihat pengikutnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Buah di situ adalah pengikut, murid. Buah itu murid dari nabi palsu. Nabi itu batang. Buahnya itu muridnya si batang ini, si nabi ini. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyamar yang datang kepadamu. Namanya penyamar mana kita tahu. Tapi tanda-tanda daripada pengikut, daripada nabi palsu ini, lihat dari pengikutnya. Apa itu tanda-tandanya pengikut si nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut sang nabi palsu. Tapi mereka bukan Bani Israel. Kan jelas dalilnya tuh. Waspadalah kepada nabi palsu. Jadi yang diwaspadai nabinya. Apa itu? Ajaran sang nabi ini yang harus diwaspadai. Tanda-tanda nabi palsu itu kamu bisa lihat dari pengikutnya. Apa saja tandanya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda-tanda dari nabi palsu. Nah sekarang di luar Yahudi yang mempraktekkan itu siapa? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Di luar Yahudi yang mempraktikkan itu hanya Kristen. Berarti yang nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, jawab sendiri, jangan saya yang jawab. Itu saudara, Yesus berbicara kepada muridnya, wahai muridku, akan datang domba-domba dari luar, masuk ke kalangan kalian, menyamar seperti kalian, tetapi sebenarnya mereka itu serigala buas. Dari buahnya mereka bermukjizat juga pakai namamu, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka juga bernubuat pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka bermukjizat juga pakai namaku, sama seperti kalian. Tapi mereka ini bukan domba. Apa itu? Mereka ini bukan Bani Israel. Siapa yang disebut domba? Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba hanya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Maka non domba yang mengaku domba tak ada lain dan tak bukan adalah Kristen. Nih, saya kasih kesimpulan. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Tuh, Kristen di luar dari pengajaran Yesus. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus meminta muridnya yang asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Terus, Kristen yang bukan domba memanggil Yesus Tuhan. Kristen yang bukan domba memanggil Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba mengusir setan pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba bernubuat pakai nama Yesus. Semua tergenapi, semua lengkap sudah di Kristen. Dari buahnya kamu lihat dia. Coba Anda lihat datanya. Dapatkah kemudian memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya nabi yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan murid yang baik, pasti menghasilkan murid yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka.
Apa maksudnya? Setiap nabi yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya setiap nabi palsu tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang ke dalam api neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang pertanyaan saya, Paulus itu nabi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu. Paulus nabi ternyata. Kenapa harus diwaspadai? Karena dia licik. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena dia pandai menyamar. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena mereka itu menyamakan antara kamu dengan mereka itu hampir mirip. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Coba Anda telah diri Anda deh. Yesus menyembah Elohim, kalian menyembah Yesus. Yesus sujud dalam beribadah, kalian joget dalam beribadah. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ibadah Sabat, kalian ibadah Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim satu-satunya Tuhan, sujud, sedangkan kalian tidak. Bagaimana mungkin kalian yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus mengaku ke dunia kalian itu pengikut Yesus yang adalah nabi? Kalau kalian mengaku kami adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, nah kami tidak salahkan, betul itu. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Nabi Yesus, Rasul Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu bullshit. Tak ada orang yang berakal bisa ditipu dengan keadaan itu. Ya, tugas saya sudah menyampaikan, saudara. Tinggal saudara yang merenungkan. Silakan.